sebuah film yang rilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Paul Kaltis. Film ini didasarkan pada kisah nyata yang dialami para prajurit tentara Inggris yang terjebak di tengah lembah yang dipenuhi ratusan ranjau di suatu wilayah di Kajaki, Afghanistan pada tahun 2006. Setiap pergerakan kecil yang mereka lakukan berpotensi membuat mereka mengalami cedera dan bahkan bisa menghilangkan nyawa mereka. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Adegan pertama memperlihatkan seorang prajurit tentara medis Inggris bernama Tuck yang sedang asik berenang di sebuah danau di sekitaran bendungan Kajaki, wilayah provinsi Helmand, Afghanistan. Tiba-tiba Tuck dikejutkan dengan suara ledakan granat di dalam danau yang tak jauh dari dirinya berada. Ternyata seorang anak kecil penduduk setempat sedang memancing ikan dengan menggunakan pancingan granat. Tuck menghampirinya dan memarahi anak tersebut. Namun anak tersebut tak mengerti dengan yang Tuck katakan dan mereka pun terlihat saling kebingungan satu sama lain. Lalu kemudian dua orang prajurit bernama Mark dan Jay pun datang. Tuck lalu mengatakan bahwa anak-anak tersebut hampir saja membuatnya celaka karena pancingan granat mereka. Namun prajurit Mark malah mendatangi anak tersebut dan meminta ikan hasil tangkapan mereka. Tak lama kemudian helikopter datang dan mendarat di sebuah bendungan Kajaki. Helikopter tersebut membawa bekal makanan dan obat-obatan serta menurunkan satu orang prajurit bernama John C. yang akan ditugaskan di situ. Dan beberapa prajurit dengan mobil sudah menunggunya. Mereka langsung menuju markas yang berada di dataran tinggi. Lalu sampailah pada sebuah tim penghubung yang sedang mengajari dan memberi arahan kepada para pasukan tentara Afghanistan. Setelah sampai, beberapa prajurit di markas segera menurunkan perbekalan yang dibawa di dalam mobil. Jay lalu mengajak prajurit John C. melihat-lihat tempat di sekitar serta memberitahu senjata dan fungsinya masing-masing. Di sini para pasukan masih terlihat santai, sambil bercanda dan beberapa pasukan masih memantau wilayah itu. Dan saat menjelang malam para pasukan bersiap siaga memantau pergerakan musuh. Saat mereka memantau terlihat beberapa militan Taliban mendatangi sebuah pom bensin. Setelah cukup lama memantau dan berkoordinasi dengan pasukan lain, mereka memutuskan untuk melakukan kontak pada musuh, yaitu dengan menembakkan senjata roket pelontar. Namun tembakan tersebut masih belum mengenai musuh. Pagi harinya dua orang prajurit bernama Stu Haley dan Stu Person sedang duduk mengobrol sambil memantau ke arah daratan tempat wilayah penduduk setempat. Mereka melihat beberapa militan Taliban sedang melakukan pemerasan pada penduduk di sana. Untuk lebih mendekat ke musuh, Stu Haley lalu memutuskan untuk turun menuju sebuah dataran rendah lembah Wade bersama prajurit Jarhead dan Faz untuk kemudian melakukan penyerangan. Mereka pun sampai di lembah Wade. Stu Haley lalu menyuruh Jarhead untuk melakukan monitor radio untuk menghubungi markas Kilo 2 Bravo, sedangkan Stu terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, Stu secara tak sengaja menginjak sebuah ranjau dan membuat kaki kanan serta jari tangan kanannya putus. Seketika Jarhead dan Faz panik dan berusaha menolong Stu. Jarhead mencoba menghubungi markas namun tak ada jawaban. Jarhead lalu menyuruh Faz untuk segera memberitahu markas. Sementara itu dari markas mereka yang mendengar suara ledakan langsung segera menuju ke dataran tersebut untuk memeriksa. Pasukan lain sampai dengan segera menenangkan Stu yang terlihat sangat kesakitan. Dan Tuck langsung memberikan suntikan morfin untuk menenangkan Stu. Tak lama kemudian beberapa pasukan lain sampai. Dan mereka langsung diarahkan untuk mengikuti jejak langkah yang sudah diberi tanda untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan ranjau yang lain. Beberapa pasukan lalu dikerahkan untuk berjaga di atas sekitaran lembah untuk mengantisipasi kemungkinan kedatangan musuh. Dan beberapa orang diperintahkan untuk mengamati keberadaan ranjau di sekitar tempat itu. Beberapa saat kemudian mereka menemukan adanya ranjau yang tertanam dan langsung memberikan tanda merah di dekat ranjau tersebut. Setelah itu mereka lalu memindahkan Stu ke tempat yang lebih aman dengan tetap mengikuti tapak kaki yang sudah ditandai sebelumnya. Lalu mereka menghubungi pusat untuk meminta bantuan mengevakuasi Stu dari lembah tersebut. Tim evakuasi akan segera datang. Selagi menunggu mereka terus menyemangati Stu Haley.
Begitu juga Stu Person yang memang sangat dekat satu sama lain. Setelah menenangkan Stu Heli, Stu Person lalu berjalan memeriksa dataran tersebut dengan mengikuti tanda. Dan ternyata di salah satu tanda aman tersebut justru tertanam sebuah ranjau yang tak sengaja Stu Person menginjaknya, hingga membuatnya mengalami cedera parah pada kaki kirinya. Melihat Stu Person yang terluka, kepanikan kembali melanda mereka. Alex, Mark, dan Ken berusaha untuk menolong Stu Person. Tak lama kemudian helikopter pun datang untuk mengevakuasi korban. Namun karena tak bisa menemukan lokasi titik pendaratan, helikopter memutuskan untuk mendarat 30 meter dari tempat mereka berada dan meminta mereka untuk membawa korban ke helikopter. Mereka berusaha menjelaskan pada kru evakuasi bahwa tempat mereka berada adalah ladang ranjau yang tidak mungkin untuk mereka berjalan menuju ke helikopter. Namun karena suara helikopter dan angin yang kencang membuat mereka mengalami kesulitan berkomunikasi. Kru evakuasi yang tidak mengerti dengan kode yang mereka berikan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Karena terpaan angin yang kencang membuat batu-batuan kecil menggelinding dan mengenai sebuah ranjau dan ledakan pun terjadi lagi. 4 orang yang berada di tempat itu terkena ranjau yang meledak tersebut hingga membuat mereka mengalami luka yang cukup parah. Lalu mereka membawa Alex yang terluka di bagian dadanya dan pergi dari lembah tersebut. Ken yang sadar dari pingsannya lalu bertanya pada Tuk yang seorang medis apa yang harus ia lakukan. Tuk merasa kebingungan. Sesaat kemudian Mark pun sadar. Ia secara spontan berteriak histeris saat menyadari lengannya terluka parah. Tuk lalu meminta Frozer untuk memeriksa mereka dan menyuruh Ken untuk mengambil tas ransel yang tak jauh dari dirinya. Namun di dalam tas tersebut hanya berisi morfin. Kondisi Mark yang terlihat parah membuat Jay melepaskan kaos dan ikat sabuk senjatanya untuk diberikan kepada Ken. Ken lalu mencoba mengikat lengan Mark yang terluka dan hampir putus. Ken kesulitan melakukannya karena Mark terus mengerang kesakitan. Melihat Ken yang kesulitan, Tuk kemudian menyalahkan diri sendiri karena sebagai seorang petugas medis, ia tak bisa melakukan apa-apa. Hingga ia memutuskan nekat melemparkan tas ransel untuk kemudian ia jadikan sebagai sarana untuk ia menyeberang ke tengah lembah. Tuk tinggal sedikit lagi untuk sampai, namun Mark yang kehausan meminta untuk minum. Setelah mendapatkan air, Frozer lalu melemparkan botol air minum itu kepada Ken dan meminumkannya pada Mark. Saat Frozer melemparkan botol yang kedua, tiba-tiba Ken tanpa sengaja menginjak ranjau yang tepat berada di sampingnya, hingga membuat kaki kirinya putus dan juga melukai Frozer. Sejenak keadaan menjadi senyap. Namun seketika keadaan berubah menjadi hiruk-pikuk dan raungan kesakitan. Tuk lalu dengan segera mendekat dan lalu menangani Mark yang kondisinya terlihat paling mengkhawatirkan. Sedangkan mereka yang lain terpaksa harus mengurus diri mereka masing-masing. Waktu terus berjalan sudah beberapa jam. Mereka menunggu tim evakuasi namun tak juga kunjung datang. Sedangkan mereka harus bertahan dalam keadaan kehabisan morfin dan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Dalam keadaan itu, Tuk kemudian menjadi semakin kesal dan mengutuk tim evakuasi yang tak juga kunjung datang. Sedangkan pasukan yang berjaga kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Dengan keadaan itu, mereka yang terus menunggu tanpa sebuah kepastian mulai merasa lelah dan pasrah dengan keadaan yang mereka alami. Bertahan di lembah yang gersang dan panas dalam keadaan terluka dan tanpa obat dan makanan. Mereka terus berusaha saling menguatkan. Mereka saling bercerita untuk sekedar membuat mereka tetap sadar. Mereka sesekali tertawa, menangis, dan bahkan saling mengejek satu sama lain untuk sekedar sedikit mengalihkan rasa sakit yang mereka rasakan. Hingga akhirnya penantian mereka untuk dapat keluar dari lembah mematikan itu membuahkan hasil. Dari kejauhan helikopter akhirnya datang juga. Dan satu persatu dari mereka pun dievakuasi dari tempat itu dan segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis.
Mereka bersyukur dan bisa bernafas lega karena mereka bisa keluar dari lembah tersebut dengan selamat dan tak memakan korban lagi. Dan setelah itu film pun selesai.